Memang anak-anak sekarang cakep-cakep, ngomongnya bagus-bagus, tapi ternyata mereka memiliki ditekan sedikit benyek gitu kan. Jadi mereka itu tidak memiliki kekuatan mental, tidak biasa bekerja di bawah tekanan gitu kan. Tidak boleh gitu lemah anak-anak itu, atau kita harus melatih anak-anak itu untuk memiliki kekuatan dari sisi mental juga dari sisi fisik. Yang kemudian ini disusunlah menjadi kurikulum keasramaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Al-Bukhari TV. Berjumpa kembali di acara Lebih Dekat Mengenal Ma'had Al-Bukhari episode 2 bersama saya Haliza Aulia Madinah. Alhamdulillah sore hari ini sudah datang tamu spesial kita yang insya Allah akan mengenalkan Al-Bukhari lebih dekat dan secara mendalam. Bersama saya ada Umi Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Umi, sore hari ini kita akan mengenal Al-Bukhari lebih dekat dalam hal membina anak-anak khususnya dari segi keasramaan nih, Umi. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, Umi, kalau di masa sekarang ini anak-anak itu termasuk ke dalam anak-anak kategori Gen Z dan juga Gen Alpha gitu, yang mana Gen Z dan Gen Alpha ini kalau di luar sana banyak sekali dikeluhkan gitu, Umi, karena ya mereka itu generasi yang inginnya serba cepat, tidak sabaran, cepat bosan, terus berpikirannya terlalu terbuka, terlalu luas, dan bahkan ya mereka ini tidak bisa lepas dari teknologi khususnya HP gitu, Umi. Nah, kalau dari Al-Bukhari sendiri, Umi, bagaimana caranya Al-Bukhari itu atau pondok ini dalam membina, dalam menghadapi anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha? Kita masuk dari filosofisnya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul Adzim, Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nah, ini menjadi filosofis bagaimana kita ini sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik atau mempersiapkan generasi yang akan datang, mendidik anak-anak kita. Jadi Quran Surat An-Nisa ayat 9 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita, para orang tua itu, hendaklah kita ini memiliki kekhawatiran meninggalkan anak-anak ini dalam keadaan lemah. Jadi kalau kita lihat penjelasannya, lihat tafsirnya ini, kelemahannya dari sisi apa? Ya sangat luas sekali. Yang pertama, lemah dari sisi keimanan. Maka di sini dibuatlah program-program membina keimanan, memperkuat keimanan. Kemudian juga lemah dari sisi pengetahuan terhadap syariat. Nah, itu juga dibuat kurikulum bagaimana agar anak-anak ini memiliki kekuatan, memiliki pengetahuan dalam mengetahui hukum-hukum syariat terkait dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini begitu. Kemudian juga mereka harus memiliki kekuatan dalam peribadatan. Nah, untuk poin-poin ini sebenarnya kemarin juga di episode 1 itu sudah ada sedikit dibahas. Nah, ini akan dikupas lebih dalam lagi dalam episode-episode selanjutnya. Tentu oleh Abi ya, kita berbagi ini aja, berbagi peranan. Nah, khusus dalam episode ini, kelemahan yang dimaksud ini adalah juga kelemahan dari sisi mental. Tidak boleh gitu lemah anak-anak itu, atau kita harus melatih anak-anak itu untuk memiliki kekuatan dari sisi mental juga dari sisi fisik. Nah, ini Umi akan menggarisbawahi yang ini saja. Yang kemudian ini disusunlah menjadi kurikulum keasramaan. Gitu. Karena begini, anak-anak kalau kita tadi Teh Dina sudah sampaikan terkait dengan Gen Z ya, kemudian juga ramai sekali di media sosial itu orang-orang menjelaskan terkait dengan generasi strawberry ya. Generasi strawberry itu apa? Generasi strawberry itu adalah generasi yang kelihatannya itu enak.
Iya. Memang anak-anak sekarang cakep-cakep, Iya. ngomongnya bagus-bagus, Masya Allah, tapi iya. ternyata mereka memiliki ditekan sedikit benyek gitu kan. Iya. Jadi mereka itu tidak memiliki kekuatan mental, tidak biasa bekerja di bawah tekanan gitu kan. Betul. Kemudian juga mereka mager. Yeah. Mereka juga mager, jadi bahkan ini menjadi salah satu musibah, salah satu doa yang selalu Umi panjatkan itu untuk anak-anak ya, juga untuk santri-santri itu, agar anak-anak Umi juga santri-santri itu dihindarkan dari musibah akhir zaman. Nah, musibah akhir zaman itu salah satunya itu adalah gadget, di mana musibah itu atau serangan itu datangnya itu dari gadget yang mereka itu kalau pegang gadget itu ya bisa bisa didatangkan atau disuguhkan hal-hal yang memang itu akan merusak akidah mereka, merusak kepribadian mereka begitu kan, bahkan merusak ya segala sesuatu yang sudah kita siapkan itu bisa dibuyarkan. Itu musibah akhir zaman sekarang ini adalah datangnya itu dengan gadget ya. Nah, maka dari itu berada di pondok ini satu hal yang bisa menyelamatkan, karena di mana di pondok manapun yang Umi tahu, yang Umi lihat ya, di pondok manapun anak-anak nggak boleh bawa handphone. Ya sekali-kali bawa handphone itu kalau mereka sedang pulang ke rumah, artinya ketemu sama handphone itu atau sedang dijenguk ya, seberapa sih waktunya ketika dijenguk gitu. Kemudian juga seberapa lamanya ketika mereka itu sedang liburan di rumah, kalau diawasi dengan pengawasan yang sama seperti ketika sedang ada di pondok, ya alhamdulillah hal-hal seperti itu tuh bisa dihindari. Gitu. Ya itu terkait dengan bahaya gadget ya. Kemudian juga di pondok itu banyak sekali disusun kurikulum-kurikulum yang bisa membina mental anak-anak kita agar tidak termasuk atau terkategorikan yang disebut tadi ya, generasi stroberi tadi. Contohnya anak-anak kita ini coba di Al-Abqari 1 ya. Al-Abqari 1 hektar kurang lebih. Al-Abqari 2 1 hektar kurang lebih. Kalau Penajam lebih ini lagi, Penajam 6,5 hektar. Yang di ini ya lebih luas lagi, padahal orangnya lebih sedikit ya. Di Al-Abqari sini ya sekitar 250 orang, 300 orang. Al-Abqari 2 juga 1 hektar. Fasilitas gedung-gedung yang ada termasuk halaman, jalan, dapur dan lain-lain itu dipelihara oleh 300 orang. Gitu kan? Itu tidak ada, kita tidak punya office boy. Ya kan? Kita tidak punya office boy, tidak punya, ya ada Mang Itang ya, ada yang Mang Itang yang memilah sampah gitu, untuk memudahkan aja karena waktu anak-anak juga ketika piket itu tidak banyak. Nah, untuk keseluruhan aktivitas agar mempercantik Al-Abqari, membersihkan Al-Abqari itu dikerjakannya itu oleh para santri gitu. Semuanya kita bahu-membahu membersihkan halaman, kemudian membersihkan kelas, membersihkan asrama gitu. Walaupun setelah dibersihkan pagi-pagi nanti kotor lagi. Itu biasa ya. Itu biasa, piring dicuci, kemudian nanti dikotori lagi, dicuci lagi, terus seperti itu. Baju juga sama kan. Baju dipakai, kotor, dicuci, disetrika, dikotori lagi, artinya dipakai lagi begitu. Itu sebuah sebuah siklus yang biasa gitu ya. Nah cuman begini, ternyata kita menemukan fakta kalau tidak mondok itu anak-anak itu tidak belajar itu, gitu, tidak belajar cuci piring. Jadi anak-anak kita itu masuk di kelas 7 itu kadang-kadang ada yang tidak bisa cuci piring dan tidak pernah cuci piring. Sampai kemudian kita temukan di awal-awal itu Tupperware dibuang ya, piring juga kotor bukan dicuci, tapi kemudian kotor itu dibuang ke tempat sampah, sendok juga begitu. Nah itu kan
berarti ya itu anak-anak belum ya, belum bisa. Tapi nanti seiring dengan perjalanan waktu, di sini anak-anak biasa mencuci piring sendiri, makan sendiri, alat-alat itu dicuci sendiri. Kemudian nyuci baju juga sendiri, merapihkan tempat tidur juga sendiri gitu. Itu kemudian dengan luasnya area pondok yang harus dibersihkan ini kan harus terstruktur, artinya apa ada pengurusnya begitu ya, ada pembagian tugasnya, ada pembagian peranannya. Jadi anak-anak itu belajar bertanggung jawab, belajar bekerja sama, bahkan belajar bekerja di bawah tekanan. Itu masih kotor. Itu masih kotor nih gimana? Apalagi kalau mau ada tamu misalkan, ini mau ada tamu. Area yang akan dilewati tamu itu harus berulang kali dilakukan validasi, tidak membuat kita malu sebagai tuan rumah karena mau ada banyak tamu gitu. Nah itu kan sampai kemudian harus dibersihkan berulang-ulang atau divalidasi berulang-ulang. Nah ini belajar bekerja tim, belajar bekerja di bawah tekanan. Harapannya dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 6 tahun, bahkan 7 tahun yang pengabdian di sini itu akan terbentuk manusia-manusia yang mandiri, manusia-manusia yang mandiri, insan-insan yang mandiri, insan-insan yang sudah bisa terjun ke masyarakat tanpa adanya kekhawatiran atau tanpa adanya belenggu lah. Jadi mau melangkah itu, misalkan ada yang kotor langsung dibersihkan, ada yang harus dilakukan itu langsung dilakukan. Nah itu karena kenapa? Karena di pondok ini ya kita terus-menerus setiap harinya itu dilakukan latihan-latihan, ya. Latihan-latihan terkait dengan kebersihan lingkungan, latihan-latihan terkait dengan ibadah. Jadi kalau sudah ada di setel Asmaul Husna, maka semuanya harus bergegas gitu kan. Nah itu sebuah latihan juga, bahkan merencanakan. Segala sesuatu itu harus direncanakan. Kalau kita mau merencanakan ke masjid, maka itu artinya sebelum gelap kita harus sudah bersih, harus sudah mandi, bahkan anak-anak makan sebelum maghrib. Artinya ketika Asmaul Husna itu berkumandang itu anak udah siap karena anak-anak merencanakan mau berangkat ke masjid. Bahkan sekarang kan kalau ada keterlambatan itu maka mereka akan diikob, gitu kan? Diikob karena terlambat sholat berjamaah, gitu. Diikob karena, apalagi kalau tidak sholat di masjid, misalnya, karena memang sholat itu semuanya harus di masjid. Nah begitu. Jadi manajemen waktu itu juga termasuk yang dilatihkan kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu harus dalam kepadatan waktunya belajar. Juga kepadatan waktunya dalam urusan keasramaan. Nah ini tuh kalau tidak belajar mengatur waktunya semuanya akan keteteran gitu. Ke masjid terlambat, ke sekolah terlambat, waktunya memakai seragam abu-abu di hari Senin atau hijau di hari Senin, ternyata pas dibuka ternyata masih ada di keranjang baju kotor belum dicuci. Nah itu kan persoalan manajemen. Ya, karena coba bayangkan seharian pakai baju abu-abu di hari Senin, malah kemudian ditaruh di keranjang dan belum dicuci. Kalau dipakai lagi tanpa dicuci itu akan membuat suasana belajar jadi tidak nyaman untuk yang lain gitu. Ya, jadi memang harus dicuci, apalagi anak-anak sedang perubahan hormon, ya ada tercium seperti itu, gitu kan? Ada perubahan sedang berubah hormonnya, gitu. Bahkan kalau itu dibiarkan di keranjang sampah tanpa segera dicuci, maka asrama yang akan kena baunya, begitu kan? Nah makanya ini sudah atas bimbingan para pembimbing kamar itu ya memang
sudah menjadi kebiasaan, menjadi biahnya. Setiap Senin itu maka mereka siap seragam untuk hari Senin, Selasa juga siap seragam hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan selanjutnya. Malam Jumat harus pakai baju putih gitu kan, doa bersama. Nah itu satu hal yang harus direncanakan. Jadi anak-anak itu semakin hari semakin pandai mengatur waktunya, merencanakan kapan mereka harus merencanakan ibadahnya, kapan harus merencanakan belajarnya dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan ini sangat positif. Umi melihat perkembangan itu ya. Umi juga melihat Dina kelas 7 itu bagaimana, kelas 8, kemudian kelas 12 sampai kelas 12 gitu. Itu anak-anak itu berkembang sesuai dengan usianya, selama dia itu mau larut dalam semua kegiatan-kegiatan, mau terlibat. Jadi sangat rugi anak-anak itu ada di Al-Abqari tapi tidak mau terlibat. Bahkan bukan hanya rugi, itu ada resiko rentan dia itu tidak betah. Karena apa? Yang lain ke masjid, dia tidak ke masjid. Bahkan itu ada resiko penyelewengan lah. Jadi kapan anak-anak harus makan apa adanya gitu ya. Yang ada dari dapur itu yang dimakan. Waktu makan juga tidak banyak, ada piket yang mengambilkan, kemudian membagikan. Setelah itu kita harus makan tidak bisa berlama-lama karena setelah itu kita harus melakukan aktivitas yang lain gitu. Ya. Kemudian juga bangun tidur, ketika dibangunkan ada halo misalkan ya, ada penyiaran atau apa itu speaker yang membangunkan gitu. Ada speaker yang membangunkan, kemudian ketika dibangunkan tuh harus segera mengambil antrian di kamar mandi. Kita kamar mandinya banyak, coba dihitung aja sama Nina, itu banyak sekali. Ada di kamar mandi, di kamar ada kamar mandi, kemudian di luar juga ada cadangan, di lorong ada kamar mandi gitu kan. Tapi tetap saja karena pemakainya banyak untuk asrama Cordoba dan Mekah itu, sekarang kan kapasitasnya sekitar 12 orang, rata-rata kamar mandinya itu ada 2 untuk yang di dalam, ada cadangan yang di luar, maksudnya di lorong yang bisa dipakai secara bersama-sama dengan yang lain gitu. Tetap aja kalau kita tidak mengatur waktu, maka kita tidak akan mendapatkan tidak bisa bersegera dapat air wudhu gitu, bersegera mandi, sehingga kemudian tepat waktu datang ke masjid, tepat waktu datang ke kelas gitu. Nah itu kalau tidak berkembang, artinya dia tetap aja ya udahlah yang lain aja, ini dia akan terlambat terus gitu. Kita kan juga diukur juga waktunya di kamar mandi itu tidak boleh berlama-lama kan. Mandi itu tidak boleh berlama-lama, ada waktunya. Ada waktu standar untuk mandi, tidak boleh berlama-lama gitu. Lebih cepat lebih baik, tapi harus bersih. Jangan lebih cepat cuman ganti baju doang. Nanti baunya tidak hilang gitu kan. Terlalu lama juga tidak boleh karena ada resiko-resiko yang itu dilarang begitu. Makanya ada standarnya. Dulu pernah Umi sampai melakukan simulasi dari buka baju, kemudian pakai sabun, kalau pakai cuci rambut, kemudian bilas-bilas pakai handuk sampai pakai baju, karena kita banyak yang kita pakai ya. Kalau perempuan itu banyak yang kita pakai. Makanya sampai dilakukan simulasi dulu itu, berapa sih waktunya yang wajar. Jadi kalau lebih lama dari itu, wah ngapain tuh gitu. Kalau nyuci juga mungkin harus ada waktunya, ada waktu nyuci. Pada saat kita harus bergantian ambil air wudhu, bergantian mandi, memang itu waktunya mandi, waktunya ambil air wudhu gitu. Nah itu kalau tidak dilatih, anak-anak itu tidak akan bisa mengikuti semua ritme. Semua ritme kegiatan di Al-Abqari, apakah di masjidnya, apakah di kelasnya, atau kegiatan keasramaan yang lainnya, yang kalau semuanya diikuti itu luar biasa, hasilnya luar biasa, akan terjadi pendewasaan, akan terjadi kematangan, secara mental juga akan bagus, sehingga
walaupun mereka itu Gen Z, tapi tidak bisa dikategorikan atau keluar dari kategori tadi generasi strawberry, memiliki mental yang kuat, memiliki sikap yang dewasa, sikap yang tegas, kemudian bisa memberikan problem solving terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Kalau Umi sih melihat anak-anak itu luar biasa, bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus. Jadi ada harapan mereka akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi memang untuk melatih manajemen waktu itu cuma bisa kita dapatkan ya seperti di pondok gitu ya, karena memang pondok itu punya banyak sekali program-program kebaikan yang semuanya itu diatur gitu, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Betul. Dari perkara ibadah, sekolah, terus mengurus pakaian, mengurus kebersihan dan juga kerapihan gitu ya. Iya, kalau untuk saat ini ya memang pilihannya, kalau Umi melihat ya pilihannya tidak banyak. Berbeda dengan dulu Umi zaman-zaman sekolah, masih adalah pilihan yang lain gitu. Artinya akan terbentuk pribadi-pribadi yang bagus, selain mondok pun begitu ya bisa. Tapi kalau sekarang sepertinya tidak ada pilihan lain untuk terhindar dari musibah akhir zaman ini. Selain mengelola anak-anak juga kan banyak sekali orang-orang yang berkonsultasi terkait dengan anaknya, ya itulah bukan hanya Umi dapatkan dari media terkait dengan bagaimana anak-anak fakta anak-anak sekarang, juga orang tua banyak yang mengkonsultasikan. Nah, insya Allah maka mondok itu adalah salah satu, kalau menurut Umi satu-satunya solusi ya untuk bisa menghindari dari musibah akhir zaman ini. Memang kalau ngeliat fakta-faktanya itu miris sekali ya Umi, ngeri gitu rasanya. Kayak ya Allah kok sekarang anak-anak tuh sudah begitu gitu, padahal masih anak-anak. Kita sudah banyak melakukan kejahatan-kejahatan, hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, mereka banyak melakukan. Terlebih kemarin tuh Dina baca di berita ada survei, jadi kayak survei penduduk di Indonesia yang melakukan sholat 5 waktu itu cuma 38,9%. 38,9%, padahal penduduk Indonesia itu 87 muslimnya ya, 87%, berarti separuh lebih yang tidak melakukan sholat gitu ya. Padahal kan Indonesia itu mayoritas penduduknya muslim gitu, tapi perkara sholat saja itu hanya separuh gitu, hanya sebagian yang melaksanakan sholat 5 waktu. Ya makanya nih dalam kurikulum peribadatan itu nanti mungkin Abi yang akan mengupasnya, ada kurikulum peribadatan dan kurikulum keasramaan untuk merealisasikan tadi bagaimana kita itu tadi tuh ya ada sistem kapan speaker itu akan menyampaikan mengumandangkan Asmaul Husna, artinya semuanya harus bergegas ke masjid gitu. Begitu Asmaul Husna selesai maka qomat gitu kan. Nah itulah itu satu sistem keasramaan untuk mewujudkan bi'ah ibadah. Dan sebenarnya di pondok itu menyenangkan karena banyak teman. Jadi di masjid itu jangan dikira pondok itu gimana gitu kan. Seperti sebuah tempat karantina yang gimana gitu. Padahal ya di sini tuh mereka berteman, senang lah. Rata-rata di masjid juga senang banyak teman, di sekolah juga senang banyak teman, dalam melakukan kegiatan-kegiatan nyapu sambil bercanda kan seru gitu ya. Bekerja sama, yang satu pegang sapu, yang satu pegang serokan gitu. Nah itu hal-hal itu bisa mereka lakukan dengan senang hati karena banyak teman. Insya Allah image kalau misalkan pondok itu sesuatu yang menyeramkan seperti penjara itu tidak ada ya Mia, karena ya memang kita semua berkumpul di suatu tempat dengan banyak kebaikan, jadi ya komunikasi kita juga dengan hal-hal yang baik, interaksi kita juga dengan hal-hal yang baik. Kalau tadi itu terkait dengan apakah pondok ini sesuatu yang menyenangkan untuk ditinggali, itu tergantung kita juga. Nah makanya anak-anak itu memang begini,
di awal-awal masuk itu kerja keras para pembimbing itu untuk mendidik anak-anak itu agar kalau baju kotor segera dicuci. Coba bayangkan 12 anak dalam satu kamar yang kecil ya. Kalau kamar yang besar kan itu berapa? 16 anak, 18 anak kemudian menyimpan baju kotor di dalam ember di dalam asrama. Nanti baunya luar biasa. 18 rupa. Iya. Ada bau 18 rupa. Itu luar biasa. Di awal-awal mereka masuk di kelas 7. Itu kebiasaan buruk dari rumah itu harus segera dihentikan. Harus segera diluruskan. Gitu. Karena apa? Ya karena tadi ya pondok itu akan menjadi tempat yang bau gitu. Atau asramanya tidak rapi gitu. Kan ini bukan hotel. Kalau hotel begini, makanya kalau masuk hotel bayarnya mahal ya. Bayarnya mahal kan. Kita masuk hotel rapi 3 menit. Selanjutnya terserah kita. Kan tidak mungkin juga kita masuk hotel sebentar-sebentar, tolong dong dibersihin gitu. Kan tidak bisa begitu. Ada fasilitas minta dibersihkan itu karena kita bayarnya mahal ya paling 1 kali dalam 1 hari gitu ya. Itu artinya di hotel saja yang bayarnya mahal. Kita itu harus tetap menjaga agar staycation di hotel itu benar-benar jadi jadi produk wisata gitu loh. Nah kalau kita berantakan ya sama aja gitu. Nah di asrama juga sama, itu tergantung. Tergantung, makanya orang tua itu ketika memberangkatkan anak-anak ke pondok itu harus mulai melatih bagaimana merapihkan tempat tidur. Kita buat spray itu yang mudah, yang ada karetnya. Sampai anak-anak akan ditunjukkan, tarik dari sini, tarik di sini, masuk, tarik dari sini, sudah rapi gitu kan. Sudah rapi, bagaimana cara melipat selimut, bagaimana cara melipat baju gitu. Nanti suatu saat akan kita bahas yang diadopsi di sini itu cara berbenah KonMari. Nah itu satu episode harus kita bahas tersendiri ya. Episode khusus. Cuman kalau anak-anak itu tidak disiapkan ya menjadi berat. Menjadi berat, dan nanti para pembimbingnya itu juga akan menjadi berat mendidiknya. Tapi itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita kan hidup dalam sebuah komunitas. Ya tadilah kamar kecil isinya, kalau di Ahwat ada kamar kecil ya, 12 orang, ada kamar besar isinya 18 orang ya. Nah itu kalau satu saja tidak rapi, itu akan membuat tidak nyaman yang lainnya, apalagi ada penilaian. Ya kan? Tiap pagi dan sore. Tiap pagi dan sore itu ya kamar Andalusia 1 gitu, 97%. PR-nya apa? PR-nya tempat sampahnya pohon dibersihkan. Nanti yang 100% bersorak. Kami suka ini. Abi juga sama. Iya. Hanya digituin itu aja. Jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan karena satu asrama rapi, dinilai rapi, dinilai bersih gitu. Nah, 1 atau 2 dari 18 misalkan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi ya, misalkan membiarkan baju tidak dicuci, membiarkan tempat makan tidak dicuci, membiarkan sampah berserak, atau tempat atau lantai tidak dipel, tidak disapu, ya itu akan mencoreng kebanggaan mereka sebagai kamar-kamar. Jadi memang sengaja dibuat kompetisi, maka akan dipilih kamar-kamar yang terbersih gitu. Itu untuk menjadikan bi'ah kepada mereka gitu. Memang segala sesuatu jika ingin menjadi kebiasaan memang awalnya mungkin terpaksa dulu ya. Betul. Tapi lama-lama insya Allah nanti terbiasa, kemudian jadi terasa kayak kalau nggak rapi tuh kayak ada yang kok nggak rapi ya, malu sama teman-teman gitu. Aku belum nyuci, yang lain udah nyuci, baju seragamku kok belum siap, yang lain udah siap gitu. Jadi kitanya juga kayak merasa
ketinggalan Iya, gitu kalau nggak bareng-bareng, nggak sama-sama sama yang lain. Betul begitu. Berarti untuk menjawab tantangan dalam mendidik Gen Z dan juga Gen Alpha itu dibutuhkan sistem yang bisa membina mereka untuk keluar dari anggapan-anggapan negatif yang dilontarkan oleh orang-orang yang ya. Dan satu lagi, ini sistem ini dibutuhkan harus ada kerjasama karena kita ini mengasuh pondok itu mengasuh santri itu dalam 1 tahun minus berapa 2 dan 3 minggu. Jadi potong liburan ya. 1 bulan lah, 1 bulan setengah. 1 bulan setengah anak-anak itu di rumah diasuh oleh orang tuanya. Kemudian sisanya dalam 1 tahun itu berarti 10 lebih bulan itu ada di pondok gitu loh. Nah ini apa yang dilakukan di rumah dengan yang dilakukan di pondok itu harus sama. Kalau di sini tidak boleh pegang gadget, maka di rumah juga harusnya seperti itu. Ya kecuali kalau itu anak-anak itu sudah bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Kalau di sini anak-anak itu itu harus bersih-bersih, maka di rumah juga harus bersih-bersih. Jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik itu ketika di rumah malah dibiarkan ya Allah kasihan dia piket setiap hari. Piket setiap hari, nggak kasihan lah di rumah, nggak apa-apa dilayani oleh bibi di rumah begitu ya. Artinya jangan dihilangkan semuanya lah. Bagus kalau kemudian bisa menghandle sehingga orang tua itu merasakan alhamdulillah memiliki anak bertanggung jawab itu, memiliki anak yang bisa menyelesaikan problem-problem di rumah itu harga yang kebahagiaan tidak terperi ya. Apa itu? Kebahagiaan tidak terperi gitu ya. Tidak bisa dinilai gitu sangat diungkapkan. Melihat anak-anak itu bukan hanya pintar ngaji, kalau di sini kan rata-rata ya banyak yang khatam 30 juz gitu kan. Kemudian walaupun tidak khatam 30 juz, hafal Quran, ya minimal sudah 20 sekian, 12 tahun di sini. Mereka juga pintar ini, pintar itu, tapi juga jangan lupa kemandirian itu atau kesigapan dalam mengambil problem, menyelesaikan problem di rumah. Piring kotor itu akan menjadi problem, ya kan? Kalau tidak segera diselesaikan. Kebutuhan hajatul udhiyah itu juga, misalkan begini, di rumah lapar semuanya, itu kan masalah. Padahal beras ada, di kulkas ada bahan-bahan yang bisa begitu pulang, oh ya kita masak, itu kan menyelesaikan masalah perut, gitu kan? Kemudian orang tua mendidik anak-anaknya itu kan membiasakan mengajak ke masjid, membiasakan beribadah, ngaji, sholat berjamaah dan lain-lain. Begitu anaknya yang mondok pulang, kemudian dihandle sama adik-adik, sama anaknya ini, biar adik-adik aku yang adik-adik aku yang mengajak ke masjid, mengajari mereka mengaji, mengajak mereka beribadah, itu akan membuat orang tua itu sangat bahagia. Gitu, karena problem-problem di rumah itu sebagiannya sudah dihandle. Gitu. Banyaklah kalau di pondok mana keluar dari pondok itu sudah bisa menjadi tim media yang profesional, bisa pegang kamera profesional, bisa mengambil konten yang bagus untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin misalkan begitu. Itu kan satu perkara yang membahagiakan, bisa menulis, berdakwah secara lisan, kan hebat-hebat kalau kita lihat di muhadharah itu ya. Kami juga luar biasa ini anak-anak bisa mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan gagasannya dengan cara yang berbeda-beda, sampai belajar susah payah. Di sini nggak ada pelajaran bahasa Jepang, bahasa Korea, tapi mereka belajar bahasa Jepang, bahasa Korea untuk menyampaikan misalkan sebuah gagasan dalam bahasa Korea. Itu kan menarik, gitu. Dalam bahasa Perancis itu kan menarik gitu loh. Menarik, mereka itu punya kegigihannya dalam menyusun sebuah usaha, mempersembahkan sesuatu dengan cara yang menarik begitu. Nah, ini luar biasa. Semuanya kalau kita ikut terlibat itu bisa membentuk. Oh, banyaklah
Nanti mungkin akan ada beberapa episode bagaimana anak-anak itu keterampilannya ya, keterampilan handicraftnya, memasaknya, keterampilan menjahit. Ada sekarang ada eskul menjahit. Kemudian kalau yang laki-laki bela diri ya. Nah yang akhwat ini sejak tidak ada gurunya melahirkan jadi berhenti ini. Tapi nanti kita akan ini lagi karena anak akhwat juga perlu ya. Perlu perlu keahlian. Seperti itu. Jadi masalah keperempuanan, keterampilan luar biasa banyak. Kalau di luar itu ya bayarnya mahal. Coba belajar jahit. Dan anak-anak sekarang itu jahit kancing aja nggak bisa. Jadi sedikit-sedikit buang, sedikit-sedikit buang gitu. Semakin mudah kita mendapatkan produk-produk fashion, semakin mereka itu kurang menghargai gitu. Padahal kalau dulu di zaman ya Umi remaja itu ya belajar bikin baju sendiri gitu kan. Karena memang belum banyak seperti sekarang. Seperti itu banyak, nanti kita akan kupas dalam episode-episode selanjutnya bagaimana program-program kemandirian di pondok ini sesuatu yang sangat positif, bukan hanya sangat positif tapi benar-benar bisa membantu anak-anak kita itu memiliki basic skill, memiliki life skill gitu. Dan ini sangat hebat karena itu maka yuk mondok. Ininya apa? Betul sekali. Jadi memang banyak sekali keahlian-keahlian yang bisa kita dapatkan ya sebagai modal gitu. Sebagai modal kita untuk terjun di kehidupan di masa depan ya, entah itu di masyarakat ataupun mungkin di rumah kita sendiri. Apalagi perempuan kan nanti jadi istri, jadi seorang ibu yang mana ya basic skill itu kita harus punya, harus bisa. Nah itu bisa kita latih, bisa kita manage ketika kita mondok di pondok gitu, terlebih di pondok Al-Afqori gitu ya. Nah, alhamdulillah juga untuk saat ini Mahad Al-Afqori sudah membuka penerimaan santri baru. Jadi untuk para orang tua dan juga teman-teman yang ingin mendaftarkan anaknya dan juga adiknya atau saudaranya di Mahad Al-Afqori bisa mengklik link yang ada di bawah ini atau men-scan QR code yang ada di bawah ini. Dan untuk mengetahui info-info lebih lanjut terkait kegiatan santri-santri di Mahad Al-Afqori, teman-teman atau orang tua bisa menghubungi nomor di bawah ini atau bisa langsung saja mampir di akun media sosial kita di Instagram di @pesantrenalafqori. Demikian, insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya bersama Umi ya Mia. Kita akan membahas lebih banyak lagi hal-hal terkait tentang apa saja yang ada di Pondok Mahad Al-Afqori. Saya Haliza Madinah pamit dan juga Umi. Kami berdua pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.